Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Beberapa hari saya tidak bisa menyampaikan renungan firman kepada saudaraku terkasih pencinta channel YouTube Refrain Muhammad Paulus Tambunan, atau untuk siapapun Anda yang boleh menyaksikan video-video YouTube saya, karena saya sedang berada dalam perjalanan misi dan sedang punya kesibukan tanggung jawab dalam pelayanan penggembalaan dan misi. Nah, pagi hari ini saya berada di tengah-tengah Provinsi Lampung. Jadi dari tengah-tengah ladang misi saya ingin menyampaikan renungan firman ini, karena saya merasakan renungan firman ini harus saya sampaikan, karena saya cukup merasa prihatin dengan banyaknya reel yang lewat di media sosial saya, bahkan juga short video dan juga VT yang hari-hari ini banyak sekali berbicara tentang penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi, dan banyak orang-orang yang tiba-tiba membicarakan rapture. Padahal kita harus paham betul tentang rapture itu seperti apa, dimensi rohnya seperti apa, hukumnya roh seperti apa. Tapi banyak orang yang begitu membuat saya kurang merasa damai sejahtera dan harus menyampaikan firman ini, saudaraku. Karena apa? Bayangkan ada beberapa VT yang saya lihat, ada orang yang tanpa high calling dari Tuhan atau panggilan khusus daripada Tuhan, tanpa punya latar belakang teologi, tanpa punya latar belakang yang mengalami Tuhan dengan sungguh, tiba-tiba berbicara tentang mimpi-mimpi, berbicara tentang penglihatan-penglihatan. Malam ini mimpi ini, besok malam mimpi ini, besoknya lagi mimpi ini, mimpi setiap malam mimpi, dan setiap malam mimpi-mimpinya itu disampaikan terus ke dalam VT-VT, dan itu dia klaim, dia anggap sebagai pesan Tuhan yang absolut. Waduh, saudaraku, Tuhan gak semurahan itu memberi mimpi kepada orang. Bahkan mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada kita, di saat kita menerima mimpi, entah itu dari Tuhan atau siapapun, firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Harus diuji dulu kebenarannya, apakah itu dari Tuhan atau tidak. Harus diuji dulu tentang segala sesuatu dengan kurun masa, dan harus ada peneguhan demi peneguhan dari orang-orang lain yang mendapat pesan yang sama. Karena jika mimpi-mimpi tidak diuji terlebih dahulu dan tidak ada peneguhan dari hamba Tuhan yang lain, dan itu disampaikan dengan gamblang seolah-olah pesan daripada Tuhan, pesan daripada Bapa Yahweh, pesan daripada Roh Kudus dan semuanya, itu akan menyesatkan. Dan seringkali setan akan menyerupai malaikat terang. Setan itu pandai kali menyamar menjadi malaikat terang. Setan itu pandai kali merasuki pikiran, karena hanya itu batas kemampuan setan. Setan tidak bisa merasuki hati kita, karena ini adalah temple of God. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, please, saudaraku pencinta channel YouTube ini dan siapapun Anda orang percaya, jangan mudah percaya dengan VT-VT, jangan pernah mudah percaya dengan video-video yang muncul. Wah, ini pesan Tuhan, ini mimpi, ini omongan, ini tentang rapture bla bla bla. Enggak, saudaraku. Jangan jadi jahat. Karena itu akan menyusahkan kita dan menyusahkan mereka juga yang menyampaikan itu. Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan ini jelas berkata begini, saudaraku. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari akhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Firman ini jelas, saudaraku. Gak usah dulu kita membicarakan rapture seolah-olah kita ngerti hukum rapture. Gak usah kita ngaku-ngaku setiap malam dapat mimpi daripada Tuhan dan harus disampaikan setiap hari. Kok murahan banget kayaknya mimpi Tuhan itu. Karena bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melakukan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ini penting sekali untuk kita pahami.
Kekristenan itu nggak murahan. Kekristenan itu perlu ketaatan, perlu kerelaan, sangkal diri, pikul salib, hidup dalam ketaatan mutlak untuk melakukan kehendak Bapa kita, kehendak Tuhan kita, perintah-perintah yang tertulis dalam firman. Bukan suka-suka kita menerjemahkan, bukan suka-suka kita, wah aku dapat mimpi begini, wah. Iblis mampu menyerupai malaikat terang. Iblis mampu menyamar menjadi domba. Iblis punya kuasa. Ingat waktu setelah Tuhan Yesus dibaptis selam oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dalam perjalanan spiritual journey Tuhan Yesus untuk mempersiapkan dirinya. Selama 40 hari. 3 kali iblis mencobainya. 3 kali iblis menunjukkan kuasanya. Dia bisa menciptakan yang namanya kekayaan dan kuasa. Dia bisa menciptakan yang namanya kehidupan menurut versinya. Dia bisa menawarkan segala sesuatunya. Supernatural semuanya. Tapi Tuhan Yesus berkata, enyahlah kau. Karena kehendak Bapa yang harus dia taati. Jadi tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi pribadi umat Allah yang masuk dalam kerajaan surga. Tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga saja yang bisa masuk ke dalam surga. Kehendak Bapa ada dalam diri Yesus, dan Yesus sudah menyatakannya kepada kita. Dan kehendak-kehendak itu tertulis jelas di dalam firman-Nya. Maka bacalah firman setiap hari, renungkanlah firman setiap hari, dan taati, lakukan. Perbuatan iman itu yang perlu kita kerjakan, bukan perkataan yang keluar dari mulut kita. Oh Tuhan, Tuhan, every day. That's useless without action, saudara. Maka di hari yang terakhir, pada hari kiamat itu akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 katanya Tuhan. Banyak orang akan memanggil, bahkan dia sendiri, orang-orang itu akan berkata, bukankah aku mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Tapi dikatakan, enyah kau pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kalian, katanya. Bahaya, saudara. Jadi Tuhan bisa mengenali kita sebagai umat pilihannya di saat kita mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu. Dan yang kedua, kita terus melakukan kehendaknya. Jadi jangan pernah mengaku sebagai umat pilihan Allah kalau kita tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tidak mau melakukan perintah-perintahnya. Perintahnya itu jelas tertulis dalam seluruh firman. Apa yang menjadi perintah-perintah daripada Tuhan. Yuk lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Seperti tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan mati, saudaraku. Dan seluruh perintah-perintahnya Tuhan itu bermuara pada satu perintahnya yang agung, yang disebut amanat agung, saudaraku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu amanat agung, perintah Tuhan yang paling pamungkas, yang paling mutlak, yang paling tinggi yang harus kita kerjakan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Anda setiap hari nongkrong di TikTok, ngomongin firman di TikTok, Anda tidak melakukan perintahnya untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan Anda tidak membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Anda juga nggak akan menjadi golongan orang-orang yang mengenal Tuhan. Bukan golongan orang taat kepada Tuhan. Maka saya selalu katakan, TikTok itu baik, YouTube itu baik, FB itu baik, IG itu baik, semua media sosial itu baik jika digunakan untuk menjadi sarana dan prasarana memberitakan Injil Kerajaan. Untuk menjadi sarana dan prasarana memberikan kesaksian kehidupan tentang kuasa kasih Tuhan, mukjizat yang daripada Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Bukan untuk Anda show, bukan untuk Anda cari cuan. Tidak salah kalau ada berkat yang kita dapatkan dari situ, tidak salah. Tapi bukan itu fokusnya. Jadi jangan terus ngomong teori di YouTube, di IG, di Facebook, di TikTok. Tapi keluar Anda dari ruangan Anda. Keluar dari rumah Anda, out of the box, pergi ke kanan kiri depan belakang Anda, pergi ke tetangga, pergi ke lingkungan Anda, pergi ke kota-kota, pergi ke bangsa-bangsa, dan beritakan Injil Kerajaannya itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Itu harus kita lakukan sebagai perintahnya yang pamungkas, yang paling agung. Dan mari kita baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu baru benar, saudaraku. Itu baru benar.
Gak usah ngomongin rapture. Roh itu akan membimbing kita, roh itu akan menuntun kita, roh itu akan membuat kita bergerak dalam ketepatan. Gak usah ngomongin mimpi yang gak jelas. Gak mungkin setiap hari kita mimpi dan mimpinya berubah-ubah terus. Asik kita sampaikan kepada manusia, mempengaruhi orang lain, seolah-olah itu datangnya daripada Tuhan. Padahal belum teruji oleh waktu. Belum ada peneguhan daripada hamba Tuhan yang lain. Yuk, berhati-hatilah setiap kita, berjaga-jagalah. Saya mau pergi memberitakan Injil karena itu perintah Tuhan. Saya tidak mau cari nyaman. Saya gembala gereja, saya punya jemaat yang saya gembalakan, saya punya istri dan anak-anak, tapi saya lebih memilih. Saya jaga hati, jaga api untuk terus pergi memberitakan Injil kerajaannya. Saya sudah komitmen dengan Tuhan, saya sudah komitmen dengan jemaat bahwa dalam 1 bulan saya punya waktu maksimal 12 hari untuk pergi meninggalkan penggembalaan, meninggalkan kota. 1 kali hari Minggu untuk saya tetap pergi memberitakan Injil kerajaannya. Jaga hati, jaga api, nyadar sebagai hamba. Karena bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala sidang, kebanyakan ngomong di gereja berbahaya. Saya harus keluar, saya harus uji hati, uji nyali. Terus jaga hati, jaga api, jaga mental untuk terus pergi memberitakan Injil kerajaan, untuk memberitakan keselamatan kepada banyak orang. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kembalilah kepada firman, renungkanlah firman itu siang dan malam. Temukan kehendak Tuhan dalam firman itu, dan mari kita lakukan sampai dengan kehendak Tuhan yang paling besar, yang disebut amanat agung, yang saya sebut sebagai perintah pamungkas Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan kasih kendor. Yuk gaspol, rem sedikit, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Perbuatan, bukan perkataan. Itu yang membuat kita menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di dalam Matius 7:24 firman Tuhan berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Mari kita memilih menjadi hamba Tuhan yang pintar, yang bijaksana. Bukan yang bodoh, yang oto, yang loak. Jangan. Dengar perintah firman, mari kita belajar melakukannya. Gagal, belajar lagi. Gagal, belajar lagi. Gagal, belajar lagi. Terus tanya Roh Kudus, minta tuntunannya. Sehingga kita akan melakukannya dalam ketepatan. Ketemu dengan manusia yang mengecewakan, jangan pernah menyerah. Ditolak, jangan pernah menyerah. Karena manusia yang menajamkan manusia. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk kita sempurnakan iman kita dengan perbuatan. Mari, jangan hanya ngomong, karena perbuatan akan membuat iman kita menjadi sempurna. Dan hidup kita berkenan kepada Bapa. Dan surga itu pasti menjadi bagian kita. Berhenti ngomongin segala sesuatu yang fiksi. Berhenti ngomongin segala mimpi-mimpi kosong yang belum terbukti. Tapi firman yang hidup, itu yang pasti. Salam kemenangan. Salam satu tubuh Kristus. Shalom. Haleluya, haleluya. Salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya Reverend Muhammad Paulus Tambunan sebagai founder and leader Kebangkitan dan Hidup Ministries dan Indonesia Representer Ministries atau IRC, ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan doa saudaraku terkasih dimanapun berada, untuk setiap kegerakan misi pemberitaan Injil kerajaannya, dan juga terima kasih untuk setiap dukungan dana yang sudah saudaraku berikan. Semuanya kami gunakan untuk pemberitaan Injil, semuanya kami gunakan di ladang misi, dan semuanya kita pakai untuk membawa lawatan, menyatakan tahun rahmat Tuhan, menjangkau setiap jiwa dimanapun kita digerakkan dan diperintahkan oleh Tuhan. Dari kota-kota, desa-desa, gunung-gunung, lembah-lembah, pulau-pulau. Dan kita terus bergerak maju. Sekali lagi terima kasih untuk setiap dukungan doa dan dana dari saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dari tengah-tengah Provinsi Lampung, saya mengabarkan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati. Shalom.